Bersyukur dan saya sangat dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung, yang telah bekerja sama, siapapun semua, bahkan juga tentunya juga rekan-rekan sahabat-sahabat media, manajemen saya, Harakati manajemen, para stylist yang selalu memikirkan saya, head to toe, semua pokoknya sahabat-sahabat saya, musisi-musisi yang terlibat semuanya. Alhamdulillah, makasih banyak supportnya. Album ini setelah 21 tahun? Iya, full album setelah 21 tahun ya, betul. Kalau tahun 2009 saya waktu itu rilis tapi compilation album, jadi ada 3 lagu baru dan terus 9 lagu hit saya. Kemudian dari tahun 2018 saya keluar single, ada beberapa single. Nah baru sekarang saya munculin lagi album. Sebelumnya tuh mungkin saya kan sempat meninggalkan panggung musik, maksudnya publik ya, bukan musiknya sendiri tapi dari publik. Nah saat lagi saya tinggalkan itu terjadi perubahan industri musik, dari mulai yang tadinya ada toko, kemudian toko akhirnya hilang jadi era digital semua. Nah di situ saya mempelajari dulu begitu, saya belajar dulu dan alhamdulillah ya udah 21 tahun ini setelah saya comeback dan saya melihat support dari masyarakat juga masih sangat besar terhadap saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat album kembali. Alhamdulillah. Saya melibatkan juga kan featuring sama Alia dan Al-Ghazi. Tapi kalau dengan Alia mungkin sudah berbicara atau prosesnya berjalan atau Alia memilih kamu sebenarnya? Karena gini, kan kepengen ada anak milenial gitu kan ya, terus kan memang Alia sendiri memang dia nyanyi, kemudian dan Al-Ghazali juga dia seorang musisi dan memang dia good musician juga, good DJ gitu, jadi dan dia juga sahabatnya Alia, udah kayak anak sendiri juga dan gitu. Jadi saya ngobrol sama Dencas, saya bilang nih saya kepengen ini ada di remix. Nah, jadi dan hasilnya juga Anda bisa dengar asik banget sih, beda lagi aja gitu. Jadi karena kan alhamdulillah lagu Berharap Tak Berpisah itu cukup fenomenal ya. Jadi saya ingin tampilkan dengan nuansa yang berbeda lagi dan hasilnya sih asik banget, saya suka banget gitu. Ada lagu buat Jawa juga tadi? Iya ada, judulnya Zahwa. Sebenarnya lagu Zahwa itu udah saya rilis di tahun 2002 dulu. Kemudian tapi ya udah yang era orang-orang dulu mungkin tapi kan ini udah terlupakan. Nah, terus saya rilis ulang. Dulu saya nggak pakai kata-kata Zahwanya, cuma judul aja. Nah di sini saya rubah sedikit, saya sebut namanya dan saya ubah lagi musiknya, alhamdulillah jadi ya lebih deep aja karena udah lebih matang. Perjalanannya juga udah 23 tahun dan itu refleksi banget dari lagu itu. Lagu itu tuh kan saya bilang besarlah di dalam pelukanku, dan masya Allah akhirnya Zahwa memang besar di dalam pelukan saya, mengarungi dunia karena dan seperti doa ya. Jadi anak aja sekarang juga nggak ada di sini lagi di New York, mengarungi dunia dalam asuhanku ya. Alhamdulillah itu yang terjadi gitu loh. Jadi relate banget. Jadi saya nyanyiin juga dengan penjiwaan yang udah berbeda lagi dari yang dulu gitu. Kan lebih dari 2 dekade gitu rilis album lagi, mungkin ngumpulin rasa PD-nya juga, mungkin ngumpulin juga rasa berani juga. Jadi kalau ngumpulin rasa ya bisa jadi gitu ya, maksudnya gini, kalau untuk membuat sebuah album tuh kita butuh chemistry kan, kita butuh chemistry dengan si pemusiknya kayak gitu untuk nyambung. Nah dan tentunya daripada itu semua tentunya semua izin Allah, dan ternyata Allah baru mengizinkan saya di tahun ini meridhoi. Alhamdulillah, semoga dengan rahmat dan ridhonya juga nih album ini dirilis, semoga bisa menjadi penghibur bagi semua yang menyukai musik gitu ya, penikmat musik bisa diterima itu sih. Ada rencana tour juga mungkin tuh? Insya Allah ada tour, insya Allah itu kita tunggu aja gitu, Movement of Soul Tour. Soal lagu Alia pasti kasih dengar nangis juga Iya, dia ngedengarnya saya kirim ya, gitu kan, kita kan orangnya kan gitu, sok tegar semua, tapi ya pastinya sih nangis-nangis juga gitu ya. Tapi yang pasti lagi take vokal udah pasti saya nangis. Tadi malam juga kan kita satu rumah tapi sama-sama sibuk, jadi WhatsApp-WhatsAppan ibu di mana? Ibu lagi di rumah sakit pusat Pertamina, mohon doanya juga ibu saya lagi sakit, gitu. Jadi saya semalam nungguin di rumah sakit, jadi nggak ketemu sama Alia. Terus saya bilang, tapi besok pagi ibu pulang persiapan untuk launching album. Terus saya bilang sama besok ibu bawain lagu Alia nih. Tadi latihan aja ibu udah nangis terus, haha, dia ketawa. Ibu pasti bisa, kata Alia. Karena waktu Alia rilis lagu pertama Mengenal Cinta, saya dikirimin ini, anak-anak saya pada nonton, pada ngeliat itu juga, mereka pada nangis. Jadi pasti ini emosional banget sih lagu-lagu ini ya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan itu ya jadi pesan lah.
Semoga jadi doa dan doa yang baik, pesan dan doa yang baik. Itu liriknya belum ditulis sekarang, Udah lama juga, udah lama. Tapi saya sempurnakan pada saat inilah akhirnya digubah benar-benar dibikin musiknya, baru saya panjangin, baru saya tambahin sedikit. Gitu. Kenangannya kenapa ditahan-tahan? Enggak, karena ya itu tadi, karena untuk membuat musik itu kan kita harus klop gitu ya, harus klop dengan musisinya, maksudnya ketemu timingnya gitu. Dan memang saya kepengen itu ada di album, bukan single gitu loh. Pengen ada di album. Dan untuk album ini kan dibutuhkan apa ya, itu tadi begitu banyak elemen-elemen yang harus disesuaikan gitu loh. Waktunya, musisinya, lagunya, kayak bikin kue lapis kan selapis-lapis ya gitu ya. Dan alhamdulillah ya, kan baru sekarang aja. Tapi ya mudah-mudahan nggak terlambat juga. Lagi usia 50, apa lagi sih targetnya sih? Targetnya saya ingin bisa menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin bisa menjadi manfaat lebih banyak lagi untuk orang banyak. Minimal buat diri sendiri, buat keluarga dan lingkungan terdekat saya. Tapi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja sih, dan saya cuma kepengen menebarkan kebaikan aja. Positive vibes, kebahagiaan, terus apa yang saya bisa lakukan bersama-sama, ayo. Kegiatan sosial pun juga, dalam kesempatan ini juga saya juga ingin, mumpung banyak media, saya ingin menegaskan bahwa saya mundur dari panggung politik. Saya tidak jadi caleg, jadi saya ingin netral, karena saya rasa tadinya kan saya ingin bisa berguna untuk orang banyak, tapi saya pikir nggak harus terjun ke politik pun saya tetap bisa menjadi bisa berguna untuk orang banyak, karena kan saya punya sahabat banyak, lingkungan sosial juga banyak kenal, jadi saya ingin bisa bekerja sama dengan siapapun juga dalam kebaikan gitu. Saya kenapa milih politik? Saya rasa saya udah nggak ngerti, karena saya nggak paham politik. Saya nggak paham politik saya cuma pahamnya bahwa saya ingin berbuat baik untuk orang banyak, itu aja. Jadi sepanjang saya bisa kerjasama dengan siapapun juga dalam kebaikan, saya akan kerjasama dengan siapapun. Tidak ada. Saya yang penting Indonesia, Nusantara ini bersatu. Yang penting saya berada di garis rakyat, saya berada dalam jajaran masyarakat, saya barisan rakyat, udah gitu aja. Jadi saya mewakili semua gitu, kita bersama. Karena masyarakat politikku sudah banyak gitu, udah banyak, saya mendingan bergabung sama saudara-saudara aja bersama kalian semua gitu. Dimana ada ini teh, ada yang butuh ini gitu teh, ini ada butuh supportnya teteh untuk sosial di mana kayak gitu. Saya pengen saya bisa bebas, tidak terjebak dalam satu grup enggak, karena saya penyanyi. Saya bisa nyanyi dengan kelompok manapun, saya bisa menyanyi dengan kaum papa, dengan kaum fakir. Saya bisa menyanyi di depan presiden, depan raja, depan siapapun. Jadi saya nggak mau terikat. Keputusan itu kapan diambil tuh? Tahun ini pada saat bulan Mei sepulang saya dari Amerika. Sebelumnya kan saya ada ikut, pas di situ saya kok jadi merasa ada beban gitu. Saya merasa jadi nggak enjoy lagi. Nah udah, saya nggak pernah mau memaksakan kehendak gitu, karena saya nggak pernah mau memaksakan. Kalau hati saya tuh udah rasanya tuh nggak seret, udah akhirnya saya nyatakan saya mundur kepada teman-teman saya. Terus dari mereka juga support, oke nggak masalah. Terus setelah itu Kemarin pas proses pencalonan administrasinya lolos semua. Tapi justru udah lolos semua gitu. Terus tapi kemudian saya berpikir, nggak tahu kenapa ada rasa kok jadi beban gitu ya. Terus saya pikir nggak bisa nih, saya kan seniman, lebih baik saya free aja, saya jadi lebih bebas gitu. Tapi saya mendukung sekali semua seniman-seniman yang terjun ke politik, semoga mereka sukses gitu ya, semoga semua bisa memperjuangkan nasib rakyat, yang penting ini nasib rakyat yang penting itu, dan saya berada di garis rakyat, saya kembali ke rakyat aja. tapi godaan-godaan sampai sekarang mungkin masih ayo gabung lagi gitu. Nggak ada. Saya semua sahabat-sahabat saya banyak ada di partai ini. Saya tetap berhubungan baik sama semuanya gitu aja. Belum ada tawaran? Enggak ada. Saya banyak kan, tapi kan saya putuskan untuk mundur. Saya nggak terima, saya nggak ambil semuanya gitu. Udah gitu. Pokoknya let's ini aja lah. Mari kita berkesenian saja gitu. Kita berkesenian. Ya. Karena pengennya Enggak, anak-anak juga mendengar ibunya bilang itu oke, they fully support gitu. Karena saya rasa saya sekarang udah punya berapa puluh lagu yang saya punya kan sendiri. Saya rasa itu lebih baik saya konsentrasi membawakan puluhan lagu saya itu, saya hibur rakyat dimanapun berada supaya bisa happy. Benar nggak Mas?